Dia mulai membaca Al-Quran, maka yang pertama dia baca adalah surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, maka dia baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. Oke, seperti itu. Jadi biasakan setiap kali kita mulai membaca Al-Quran, awali dengan surat Al-Fatihah. Baca ta'awudz, baca bismillah. Setelah itu kalau di tengah surat tidak bisa mau jadi imam, apa mau membaca surat ayat kursi umpamanya. Jadi kita baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, coba bacakan surat Al-Fatihah. Jadi ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Bapak gurunya dulu di pondok. Mungkin kita tahu nih bacaan khasnya. Mereka punya khas setiap huruf. Ya. Di sini ada hafiz tidak di kampung gitu? Ya. Ada. Insya Allah di desa secara keseluruhan. Di kampung belum ada di sini ya. Menciptakan seorang hafiz atau hafizah itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau di kampung ini tidak ada hafiz atau hafizah, maka semua penduduk kampung ini berdosa. Ya. Atau dalam satu desa tidak ada hafiznya, maka seluruh penduduk desa itu berdosa. Maka mungkin kita akan ya bentuk hafiz atau hafizah. Mana yang cowoknya? Ada? depan berapa ayat? Berapa ayat mau di ini baca? Stop. 5 ayat dari juz ke-30 juga. Juz berapa? Juz keberapa? Juz ke-3. Surat-surat apa? An-Naba juga. Ada bisa baca surat lain tidak? Askia. Angkat tangan. Siapa mau surat lain? Surat apa? An-Nazi'at. Boleh, An-Nazi'at. Kasih kesempatan dulu adik. Ada Revan dulu. Revan. Oke, boleh. Coba 10 surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nazi'at. Ayat surat An-Naba. Ayat pertama boleh. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim.
Langsung. amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum Lebih nih. wa ja'alna خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم. wa khalaqna Oke, cukup. Tuh. Namanya siapa? Evan Evan. Itu bahasa Inggris itu namanya itu ya. Evan. Ya. Kelas berapa? 2 Kelas 2. Bagus, sudah mulai berani ya. Baru pulang dari Bali nih kita. Dari Bali. Oke, lahir di Bali kan. Bisa bahasa Bali? Bisa bahasa Bali. Di Bali mana? pasar Di pasar mana? Denpasar itu luas. Dulu saya tinggal di Denpasar 16 tahun. Lebih lama ya. Tapi di bahasa Bali. Oke, baik, Rifan. Diperbaiki makhraj. Oke, makhrajnya ha. Oke, bahasa Arab, bahasanya Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Ajam, bahasanya orang lain. Dan di dalam setiap bahasa di dunia ini Allah bersabda, ana afsah fil dhad. Saya yang paling fasih bisa mengucapkan huruf dhad. Jadi huruf dhad itu cara mengucapkannya adalah keluar dari kiri kanan pipi kita atau salah satunya, kemudian lidah kita tidak menyentuh gigi depan dan tidak menyentuh langit-langit. Makanya kalau kita dengar orang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, adik-adik nanti belajar yang bagus supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kemudahan. Yang penting ada keinginan semua. Coba adik tadi yang mau baca surat An-Nazi'ah, coba kasih. Namanya siapa? Askia Kelas berapa? Nama panjang. Nama lengkapnya siapa? satu Askia Baik, Nafilatul Azkiyah. Oh, nama keren sekali. Siapa kasih nama itu? Yang Yaran. Ya, maminya? Ya, maminya pasti orang pintar. Ya, ini kan nama anak-anak yang bagus. Jangan bikin namanya anak ya nama orang-orang barat. Ya, nanti tidak ada maknanya. Kalau ini nama-nama seperti ini itu bagus sekali. Supaya apa? Nama itu sunnah kita membuat nama anak kita yang bagus-bagus supaya ta'fa'ul lil ismi, supaya ikut dengan nama. Ya, jangan namanya ya siapa nama-nama orang-orang barat itu. Ya. Baik, mau baca sudah? Umur berapa sih? 10 tahun. Tua, diperhatikan itu 10 tahun. Oke, silakan mulai baca dari surah Al-Fatihah sama An-Nazi'ah. Tidak semuanya ya, tidak usah baca semuanya surah An-Nazi'ah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus sekali surah Al-Fatihah. Siapa ngajari? Mama. Mama. Barokah. Maminya mana di sini? Ada di? Mak jauh mami itu guys. Jauh mami itu jalan. Oke, saudara-saudara saya, Mami, Said,
usahakan yang pertama mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah itu orang tua. Jangan serahkan kepada orang lain untuk diajarkan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini akan dibaca sama anak kita sampai dia mati. Jadi setiap kali anak kita membaca surat Al-Fatihah, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, kita tetap mendapatkan pahalanya, karena adalah yang pertama kali mengajarkan. Maka beruntung yang menjadi guru TK, yang jangan ajarkan anak-anak nyanyi. Ya, nyanyi itu adabnya orang Kristen. Ya, nyanyi itu orang Islam nggak boleh. Ya, diajarkan lalai nyanyi. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kita menyanyi, wasabihati sabha fasabiqati sabqa walmudabbirati amra yawma tarjufur wajifah tatsba'uha wajifah qulubun yawma idzin wajifah. cukup. Bagus bacaannya. Oke. Ini mudah-mudahan Allah SWT jadikan. Ya, terima kasih kepada ibunya yang sudah mengajarkan makhraj yang bagus. Ya, makhrajnya sesuai. Pas. Oke. Baru kelas 2 ya. Kelas 2 tadi yang itu ya. Rifan. Sudah kelas 4 ya. Berarti umur berapa sekarang? 10 tahun. Yang lain ada lagi? Dia bisa. Oke, baik. Yang lain besok. Yang lain besok, oke? Nanti sama Pak Ustadznya setorannya. Saya kasih tip bagaimana cara mudah menghafal. Tapi yang jelas kalau sudah diberikan cara menghafal yang mudah itu, intinya kalau menghafal yang mudah itu pertama istiqomah tempat duduknya. Jangan pindah-pindah tempat duduk. Tidak boleh. Ketika kita mulai membuka Al-Quran, kita harus tetap dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Oke, kemudian tetapkan tempatnya dan waktunya. Tidak boleh digeser waktu. Al-Quran itu dia memerlukan keistiqomahan. Oke. Dulu Pak Ustadz bukan seorang hafiz, ya sampai sekarang belum hafiz, tetapi mudah. Pak Ustadz itu kalau duduk sebentar saja bisa menghafal 1 lembar. Tapi semangat. This is the key word. Ini kata kunci untuk menghafal Al-Quran. Jangan pegang HP. HP itu syaitan. Teman saya di Jakarta menyebutkan HP itu sudah. Oke. Ini namanya setan gepeng. Ya. Ini mengganggu. Tidak mungkin orang bisa menjadi hafiz kalau dia masih pegang HP. Oke. Ada yang pegang HP enggak? Pegang Al-Quran ke dalam neraka. Oke, Masya Allah. Ini calon-calon hafiz. Beruntung ya, di kampung kita ada anak-anak, ada orang yang mau berjuang untuk Al-Quran. Al-Quran ini akan menyelamatkan kita dan keluarga kita. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang baca Al-Quran dan dia hafal dan dia amalkan apa yang dia perintah Al-Quran, dia haramkan apa yang dia haramkan, dan dia halalkan apa yang diharamkan Al-Quran, dia halalkan Al-Quran, Allah akan masukkan dia ke dalam surga terlebih dahulu dan bisa menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Maka berdasarkan hadis ini, kalau kita masih punya anak kecil-kecil, usahakan dia menjadi hafiz. Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah tua-tua, jadikan cucu kita jadi hafiz. Kalau cucu kita tidak ada, jadikan keponakan kita. Kalau tidak ada juga, cari anaknya orang lain yang mau menjadi hafiz Al-Quran, kita sekolahkan, kita bayarkan dia sampai dia menjadi hafiz. Nanti pada hari kiamat tidak mungkin dia tolong orang lain pertama. Siapa yang akan dia tolong pertama? Siapa yang menyebabkan dia menjadi hafiz Al-Quran? Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Dan mudah-mudahan tempat ini, rumah tahfiz ini, di sini tidak
Tidak ada televisi di rumah ini? Ada televisi di dalam. Oh, yang di luar gitu. Ya. Karena sebab televisi itu tidak mungkin menyebabkan orang menjadi hafid. Ya. Kalau saja televisi itu baik, pasti Allah berikan dulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalannya kita berpikir. Karena apa Rasulullah ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Rasulullah kehendaki pasti Allah berikan. Ulama sampaikan kalau saja televisi itu 24 jam isinya hanya pengajian saja, tidak ada iklannya, tetap televisi itu tidak barokah. Ya, keberkahannya tidak ada di situ. Ya, kalau saja ada keberkahannya, pasti Allah berikan dulu kepada baginda Nabi SAW. Apa susahnya buat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Muhammad, kamu mau televisi saya kasih, tapi kamu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya. Nanti kita salam-salaman ya setelah selesai. Ya? Oh gitu, baik. Ini berapa itu sih? Sama-sama semua ya? Sudah. Beras yang urutan. Panas sekali kepalanya. Beras. Oke, yang lain sini. Ini masjid besar itu dulu Kang Guru Al-Maghfurullah pengajian di situ ya? Iya. Sini. Oh ini dia yang mau bacaannya. Oh, Irfan. Ini siapa? Siapa? Selanjutnya